Di desa yang kuno, Fatimah mengembara. Pikirannya hilang dalam kisah-kisah mempesona dari bukunya, jauh dari kekhawatiran duniawi penduduk desa. Fatimah rindu dunia luar desa. Ayahnya, seorang penemu eksentrik, sering diejek oleh penduduk desa, menambah rasa keterasingan Fatimah. Fatimah memohon pada ayahnya saat bayangan menari di sekitar mereka. Ayah, apakah ayah yakin harus pergi untuk mengunjungi kastel tua itu? Dengan kata-kata yang menenangkan, sang ayah menjawab, "Aku harus pergi sayangku." Tekadnya terlihat jelas saat dia berbicara tentang mengubah hidup mereka. Fatimah ingin pergi ke kastil tua itu. Dengan tegas, sang ayah menepis ketakutannya. Omong kosong, cantik, meyakinkannya akan segera kembali. Kata-katanya adalah campuran cinta dan otoritas kebapakan. Setiap langkah lebih dalam ke hutan memperkuat isolasi. Saat gema mengerikan dari lolongan serigala yang jauh menembus kesunyian, memperdalam perasaan firasat buruk. Hutan berubah menjadi labirin menakutkan, di mana setiap gemerisik dan patahan berbisik adanya ancaman, dan siap melarikan diri yang tampak seperti mimpi yang mustahil. Ayah berharap, langkah pasti. Ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, sang ayah ragu-ragu melangkah melewati jalan setapak di tengah hutan, dan berharap tidak ada kejadian yang tidak diinginkan akan menimpanya. Pintu kastil tua terbuka sendiri, aura mistis terasa. Semakin lama semakin lebar pintu kastil tua terbuka, seolah tahu akan ada seseorang yang akan datang masuk ke dalam. Ayah masuk kastil tua itu, terlihat kemegahan di dalam kastil tua. Namun aura mistis semakin kuat terasa. Nampak ada dua orang kurcaci yang siap menyambut kedatangan si ayah. Wajahnya penuh misteri. Sang ayah duduk di meja besar yang telah disiapkan. Wajahnya nampak ada sedikit rasa kekhawatiran. Karena begitu kuatnya aura mistis yang semakin dirasa, selang beberapa saat nampak meja makan yang megah, namun penuh dengan aura mistis itu kosong. Cerita punya cerita. Ternyata sang ayah ditangkap oleh para kurcaci dan kini dimasukkan ke dalam penjara. Ayah tegang di ruang bawah kastil. Seorang lelaki tua muncul, pucat pasih. Dan ternyata dia adalah sang pangeran pemilik kastil tua yang selama ini sudah lama mengintai kehidupan Fatimah dan ayahnya. Si pangeran memang sudah lama mengincar Fatimah untuk dijadikan istri. Di rumah Fatimah sudah merasakan firasat tidak baik tentang ayahnya yang sudah pergi beberapa hari. Dia sangat yakin ada sesuatu yang buruk menimpa ayahnya. Ayah Fatimah ditangkap, butuh tebusan. Fatimah sudah paham apa yang dimaksudah oleh lelaki yang membawa kabar berita tentang kondisi ayahnya. Fatimah berkata, "Baik, aku siap ditukar oleh ayahku. Asalkan ayahku dilepaskan, aku siap menjadi penggantinya." Karena memang Fatimah sudah mendapat firasat melalui mimpinya tentang penghuni kastil tua yang memang sedang mencari seorang istri. Fatimah tiba. Kastil tua indah. Fatimah mantap melangkah masuk kastil tua. Pintu kastil tua tertutup kembali setelah Fatimah masuk ke dalam kastil. Setibanya di dalam kastil, Fatimah disambut oleh seorang lelaki gagah, tampan sekali wajahnya. Fatimah diajak melihat-lihat ruang kamar kastil itu. Wow, indah sekali dalam kamarnya. Serasa seperti dalam dongeng saja, gumam Fatimah dalam hati. Nampak ada dua lelaki muda dengan setelan baju modern juga ikut melihat-lihat ruangan kamar itu. Mereka juga sangat kagum akan kamar yang megah seperti di dalam dongeng. Fatimah kagum, sangat senang melihat isi kastil tua. Sang pangeran nampak sudah mempersiapkan kedatangan Fatimah. Dia menyuguhkan banyak sekali hidangan-hidangan lezat untuk menyambut calon istri yang cantik, yaitu Fatimah. Terlihat wajah pangeran yang kala itu pucat pasi, kini nampak segar tampan dan berseri-seri. Dia berkata, "Wahai calon istriku, Fatimah silahkan duduk. Mari sini, jangan takut." Fatimah pun duduk di meja makan yang megah besar, dengan penuh hidangan-hidangan lezat seperti di cerita dongeng kerajaan. Pangeran bercerita, ia tahu Fatimah ingin bertemu. Sambil duduk santai, Fatimah mendengarkan cerita sang pangeran. Dalam hati Fatimah bergumam, "Kalau suka bilang saja, gak usah culik-culik ayahku." Segala hihihi sambil tertawa. Pangeran mengatakan bahwa sang ayah tidak ditahan, melainkan itu hanya trik saja agar Fatimah mau datang ke kastil miliknya. Kini sang ayah sudah diantar pulang dengan kereta kuda. Fatimah mengerti jiwa pangeran. Gerakan canggung sang pangeran mengkhianati secercah kerentanan saat dia dengan hati-hati mengungkapkan dirinya. Di tengah mawar yang harum, janji tak terucapkan tergantung dengan berat. Saat Fatimah melihat sekilas kebaikan yang tersembunyi di balik penampilan luar sang pangeran. Di tengah kesuraman, dia menemukan sebuah potret yang hancur, pengingat menghantui tentang seorang pangeran yang hilang di telan waktu. Mawar ajaib, kelopaknya layu, melambangkan hitungan mundur menuju takdir yang tak dapat diubah. Fatimah lari, tahu rahasia pangeran.
Terlintas wajah pangeran yang tua pucat pasi ketika ada perjamuan makan. Ini jauh sebelum kedatangan Fatimah ke kastelnya. Kilas balik ketikan kutukan masih menimpa sang pangeran, namun Fatimah masih terngiang akan cerita-cerita seram tentang kastel tua milik sang pangeran, di mana desas-desus beredar bahwa penghuni kastel itu adalah makhluk seram mengerikan. Pangeran dikutuk, wajahnya mengerikan. Dengan sendirinya kutukan itu hilang, dan wajah sang pangeran kembali tampan seperti sebelum terkena kutukan. Akhirnya, Fatimah memahami semua cerita tentang pangeran dan kastel tua di tengah hutan ini. Kastil tua berubah. Cinta menang. Dalam momen kejernihan yang mendalam, Fatimah menyadari kedalaman perasaannya, menghancurkan ilusi kisah seram akan kastel tua dan penghuninya yang menakutkan. Dalam momen yang tenang, senyum lembut sang pangeran berkata dan memohon dengan tulus. Fatimah, kumohon, tetaplah bersamaku dan jadilah istriku selamanya. Senyum mereka. Yani tercipta. Dalam momen oportunisme yang kejam, sang pangeran berencana untuk memanfaatkan kerentanan Fatimah, melihat pernikahan hanya sebagai batu loncatan untuk meningkatkan statusnya sendiri. Pangeran naik status, nikahi Fatimah. Namun diam-diam, Fatimah menyadari akan niat sang pangeran. Fatimah pergi, was-was, pulang desa. Tanpa disadari sang pangeran membuntutinya di belakang. Pangeran kejar Fatimah di malam gelap. Sang pangeran terkejut melihat Fatimah tergeletak di jalan setapak tengah hutan. Nampak wajah sang pangeran yang awalnya jahat, kini samar memudar kembali menjadi jati diri aslinya yang baik. Singkat cerita, Fatimah akhirnya dibawa kembali ke kastel oleh sang pangeran. Nampak wajah keduanya kembali berseri-seri. Pangeran mohon maaf, kutukan belum hilang. Fatimah menyadari akan hal itu. Dia hanya melihat kasihan akan nasib sang pangeran yang terkena kutukan jahat. Fatimah melihat si pangeran nampak sesaat wajah mereka saling pandang. Sebuah niat tulus terlihat di mata sang pangeran, dan Fatimah nampak sedih dan bahagia dengan air mata yang memilukan. Pangeran memohon, jangan tinggalkan aku. Sang pangeran mengakui cintanya. Cahaya lembut dan halus mulai terpancar dari wajah Fatimah, menandakan pecahnya pesona. Keajaiban yang pernah menahannya kini terurai saat kekuatan transformatif cinta mengubah takdirnya. Diam sang ayah ikut merasakan kebahagiaan ketika menerima kabar cerita tentang anaknya dan sang pangeran. Para pelayan bebas, wajah bersinar gembira. Cinta taklukkan kejahatan, kisah bermanfaat.